Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang mulai hari ini kita mulai membahasnya hingga beberapa waktu ke depan, yaitu tentang Wahyu. Ya, Wahyu 1 ayat 1 sampai 3. Untuk hari ini kita akan bahas Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Bapak Ibu yang terkasih, apa sih yang terlintas di pikiran kita kalau kita ngebahas tentang kitab Wahyu? Mungkin sebagian dari kita takut karena serem gitu ya, tentang bahasa-bahasa yang dibahas di dalam kitab Wahyu sehingga membuat kita takut. Mungkin juga sebagian teringat dengan film-film atau ramalan akhir zaman tentang eskatologi, sehingga membuat dia semakin dak-dikduk, semakin takut ketika membahas kitab Wahyu. Atau sebagian lagi mungkin berpikir ya biasa aja sih, karena mikir ya itu firman Tuhan untuk saya gitu. Jadi ada berbagai macam pikiran atau perasaan yang biasanya dialami oleh seseorang ketika membahas tentang kitab Wahyu. Tetapi pada sebagian banyak orang itu merasa takut, cemas, dan merasa bahwa kitab Wahyu itu kitab yang menyeramkan, yang sulit begitu. Tapi sebenarnya apa sih Bapak Ibu yang sedang dibahas di dalam kitab Wahyu ini? Apakah benar kitab Wahyu itu seseram yang ditakutkan oleh orang? Gitu. Kita akan coba mengeksposisi satu persatu ayat dalam kitab Wahyu ini, yang dimulai dari hari ini, yaitu di pasal 1 ayat 1 sampai 3 yang tadi sudah kita baca bersama. Bapak Ibu yang terkasih, untuk memahami kitab ini, maka kita perlu tahu lebih dahulu apa sih latar belakang kitab ini dituliskan. Siapa sih yang menuliskan kitab ini? Dan apa sih tujuan kitab ini dituliskan, serta kepada siapakah surat ini ditujukan? Bapak Ibu yang terkasih, penulis kitab ini sebenarnya sudah jelas memperkenalkan siapa dia di ayat 1, yaitu Rasul Yohanes. Berdasarkan sejarah, kitab ini dituliskan sekitar tahun 90 sampai 96 Masehi, pada masa pemerintahan Kaisar Domitianus, yaitu selaku Kaisar Romawi pada saat itu. Mungkin ada banyak perdebatan yang mengatakan apakah ini benar Yohanes murid yang dikasihi atau Yohanes yang lain. Tetapi berdasarkan cara penulisannya dan peristiwa yang terjadi saat ini, maka diyakini bahwa memang benar yang menulisnya adalah Rasul Yohanes. Nah, Yohanes sendiri ini mendapatkan penglihatan-penglihatan dan berita penyataan ini saat ia berada di pembuangan di Pulau Patmos karena imannya kepada Kristus Yesus. Hal itu kita bisa lihat di dalam ayat yang pertama, pasal yang pertama ayatnya yang ke-9. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada zaman pemerintahan Domitianus, ia sangat haus akan kuasa dan tahta pada saat itu. Sehingga ia menuntut agar semua warga negaranya memanggil dia sebagai Tuhan dan Allah. Nah, ketetapan kaisar ini pada waktu itu menciptakan suatu pertentangan yang sangat besar antara mereka yang dengan sukarela mau menyembah kaisar itu sebagai Tuhan dan Allah, dan juga antara orang Kristen yang benar-benar setia mengakui bahwa hanya Yesus sajalah Tuhan dan Allah dalam kehidupan mereka. Nah, bagi mereka yang mau sukarela ya aman kehidupannya. Tetapi bagi mereka yang tetap setia nggak mau mengakui Domitianus ini sebagai Tuhan dan Allah, maka mereka mengalami satu penindasan yang habis-habisan. Apalagi pada saat itu, kalau kita lihat di pasal 6 ayat 9 sampai 10, mereka itu adalah orang-orang yang minoritas ya. Mereka adalah orang-orang yang minoritas. Mereka mempunyai kedudukan yang lemah secara sosial pada saat itu. Dan sehingga mereka mengalami penganiayaan yang hebat sekali. Bahkan waktu itu banyak sekali yang akhirnya mati syahid.
Jadi kita bisa melihat keadaan pada saat itu orang-orang percaya yang benar-benar taat tidak mau memanggil kaisar itu sebagai Tuhan dan Allah. Mereka mengalami satu penganiayaan yang begitu besar. Sebaliknya kerajaan Romawi pada saat itu tetap kuat dan jaya. Nah, karena itulah gereja dan orang-orang Kristen pada waktu itu mulai berpikir dan bertanya-tanya, di manakah janji Tuhan yang ia janjikan kepada umatnya? Dan bagaimana nasib mereka nanti? Apakah janji-janji yang sudah mereka terima hanyalah isapan jempol belaka begitu? Apakah Tuhan itu benar-benar mau menolong mereka, benar-benar hadir sebagai hakim yang adil bagi mereka? Toh mengapa sampai hari ini mereka merasa bahwa terus dibelenggu oleh kerajaan Romawi? Lalu mereka mempertanyakan di manakah kerajaan Allah itu sesungguhnya? Mengapa orang Kristen masih merupakan minoritas saja? Dan kapan Yesus datang kembali untuk menghakimi dan memberikan keadilan bagi mereka? Jadi tentu di dalam penganiayaan itu mereka juga ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul Bapak Ibu. Dalam keadaan demikianlah kitab Wahyu kemudian ditulis. Untuk ditujukan kepada sekelompok gereja yang sedang bingung, kecewa, dan dianiaya. Untuk memenuhi kebingungan dan kekecewaan mereka ini, serta juga untuk menegur mereka yang imannya lemah. Yang mereka kompromi dengan dosa-dosa pada saat itu. Dengan demikian kita bisa memahami kalau kitab ini dituliskan pada suatu masa ketika orang percaya dan gereja Tuhan sedang mengalami satu penganiayaan yang hebat. Dan dengan tujuan untuk menegur mereka yang kompromi dengan dosa, menguatkan mereka untuk tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah kitab ini hanya ditujukan kepada mereka yang mengalami penganiayaan pada saat itu, sehingga kita merasa, oh mungkin kitab ini tidak berlaku atau tidak tertuju kepada kita hari ini? Tentu tidak Bapak Ibu. Di dalam bagian kitab ini pun kita mendapatkan satu kekuatan untuk memperlengkapi setiap orang percaya sepanjang zaman dengan sudut pandang Allah terhadap perang yang sengit yang nanti untuk melawan kekuatan-kekuatan si iblis pada saat itu ataupun kelak nanti. Sehingga di mana dalam kitab ini secara khusus menyingkapkan 7 tahun terakhir yang mendahului kedatangan Kristus kali kedua atau Kristus kembali. Dan Allah akan menang dan membenarkan orang-orang kudusnya dengan mencurahkan murkanya atas kerajaan si iblis. Dan ini pun nanti akan diikuti dengan kedatangan Kristus kembali atau sering dikenal dengan parousia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekilas tentang latar belakang historis dari kitab Wahyu yang kita bahas hari ini. Hanya saja kitab ini memang sulit untuk dipahami Bapak Ibu. Kenapa? Karena kitab ini banyak sekali berisi nubuatan yang sering disebut dengan literatur apokaliptik ya, dengan menggunakan simbol-simbol, lambang-lambang dan kalimat-kalimat puitis yang tidak mudah untuk dipahami. Tapi sekali lagi, sekalipun demikian, kiranya dengan memahami latar belakang serta tujuan penulisan kitab ini, maka kita akan pelan-pelan dipandu oleh para hamba Tuhan nanti untuk memahami lebih jauh tentang kitab ini satu persatu. Jadi jangan sampai kita ketika membahas ini kita membawa satu pikiran yang berat dulu nih. Kita harus benar-benar meringankan pikiran kita untuk boleh memahami firman yang mungkin cukup sulit tentang kitab Wahyu ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, setelah memahami cukup singkat akan latar belakang penulisan kitab ini, maka sekarang kita akan kembali pada satu bagian teks yang akan kita bahas atau kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat 1-3. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan setidaknya ada 3 bagian penting dari teks kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah mengimani Allah sendiri yang menyatakan firman-Nya kepada umat-Nya. Sekali lagi, mengimani Allah sendiri yang menyatakan firman-Nya kepada umat-Nya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, Yohanes memulai dengan satu kalimat menarik, yaitu inilah wahyu Yesus Kristus. Kenapa sih harus dimulai dengan kalimat yang demikian?
Karena ini merupakan satu penekanan bahwa wahyu ini bukan wahyu Indonesia, bukan wahyu kaisar, tetapi wahyu Yesus Kristus itu sendiri. Kata revelation atau wahyu dalam bahasa Yunani adalah apokalupsi. Yang apo itu berarti jauh dan kalupsi itu berarti selubung. Sehingga ini menunjukkan pada tindakan membuka sesuatu yang tadinya uncovering atau tersembunyi, terselubung. Yang mungkin Allah tidak singkapkan dan kemudian disingkapkan oleh Allah. Dan kata Yesus Kristus di sini memberikan satu makna tentang Yesus Kristus. Karena wahyu ini dipercaya, dinyatakan oleh Allah Bapa kepada Yesus Kristus. Yang menyatakan tentang Yesus Kristus itu sendiri. Atau sederhananya kalau kita melihat di dalam salah satu buku yang dituliskan oleh John Stott itu mengatakan bahwa Yesus menyatakan kitab wahyu yang dari Allah Bapa dan Yesus dinyatakan oleh kitab wahyu itu sendiri. Namun menariknya kalimat berikutnya Bapak Ibu dikatakan lagi yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kepadanya siapa? Yaitu kepada Yesus. Bagian ini jelas ingin menegaskan kembali kalimat inilah wahyu Yesus Kristus. Di mana wahyu Yesus Kristus ini benar-benar bersumber dari Allah Bapa. Bahwa Allah Bapa lah yang menjadi atau yang memberi firman memberi penyataan wahyu ini kepada Yesus. Dan lalu Yesus memberikannya kepada manusia. Bagian ini juga bisa kita bandingkan dengan Yohanes pasal 17 ayat 7 sampai 8 ataupun Yohanes pasal 14 ayat 10. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam bagian awal kita ini pun sangat jelas dikatakan bahwa wahyu ini ditujukan kepada hamba-hambanya. Siapakah hamba-hambanya ini yang dimaksudkan di dalam pendahuluan kitab ini? Kalau kita perhatikan bahwa bahasa aslinya dari hamba-hamba ini menuju kepada semua orang percaya yang merupakan hamba Allah. Jadi bukan hanya segelintir para pelayan atau sekelompok para mereka yang mempunyai jabatan gerejawi, tetapi kepada seluruh umat Allah yang juga disebut dengan istilah hambanya. Jadi bisa kita pahami bahwa ditujukan kepada seluruh umat Allah tentang apa yang harus segera terjadi. Di mana hal ini juga menerangkan agar umat Allah menyadari bahwa apa yang harus segera terjadi ini berbicara tentang ada banyak hal yang akan terjadi di dalam providensia Allah atau kedaulatan Allah. Dan segala peristiwa yang terjadi bukanlah suatu kebetulan, tetapi hendaknya dapat dipahami atau dimaknai di dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga nanti sesuatu yang segera itu benar-benar terjadi, yaitu kedatangan Kristus kembali, orang percaya atau hamba-hamba Allah ini sudah siap untuk menghadapi masa tersebut. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, menariknya adalah ketika wahyu Yesus Kristus ini dinyatakan sendiri oleh Allah Bapa ini, kemudian diberikan atau dinyatakan kepada Yohanes sehingga tersampaikanlah kepada seluruh umat Allah atau hamba-hambanya hingga saat ini. Sehingga kita bisa terima hingga hari ini. Dan kalau kita perhatikan di sana dikatakan dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Kata hambanya Yohanes inilah yang merupakan penegasan bahwa benar bahwa ini adalah Rasul Yohanes murid yang dikasihi. Dalam bagian ini Bapak Ibu, Kristus menggunakan malaikat untuk memberikan wahyu ini atau menyatakan wahyu ini kepada Yohanes. Dengan memberikan penglihatan-penglihatan kepada Yohanes. Oleh sebab itu di dalam ayat 2b nanti kalau kita lihat di sana dikatakan segala sesuatu yang telah dilihatnya. Jadi segala sesuatu yang telah dilihatnya, yang telah dinyatakan oleh malaikat itu, yang dinyatakan oleh malaikat itu yang sudah diterima dari Allah Bapa kepada Yesus Kristus dan menggunakan malaikat untuk menyatakan itu kepada Yohanes.
Nah, hal ini juga berkaitan dengan Wahyu 22 ayat 6. Kalau kita perhatikan di sana, perkataan-perkataan itu tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberikan roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan di dalam bahasa aslinya, menyatakan di sini, ya, ketika malaikat diutus dan ia telah menyatakan kepada hambanya, menyatakan di sini dapat diartikan, diberikan atau diterima oleh Yohanes dengan erat. Ini sangat erat dengan jenis sastra penulisan kitab ini, di mana kata Yunani yang digunakan untuk menyatakan di sini adalah esamanen, yang berasal dari kata semanen, yang berarti menandakan, menyatakan dengan tanda dan simbol. Oleh sebab itu, makanya seluruh kitab Wahyu ini pun dipenuhi dengan simbol, lambang, dan beberapa hal-hal yang mungkin tidak mudah untuk dipahami. Karena itulah yang dinyatakan kepada Yohanes ketika dikatakan ia menyatakannya kepada hambanya. Ia menyatakannya dengan tanda dan simbol, dengan lambang kepada hambanya Yohanes. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi dengan jelas bahwa bagian awal Yohanes ini bahwa bagian awal kitab Wahyu ini, di mana Yohanes menegaskan agar umat Allah benar-benar menyadari kalau Allah sendirilah yang menyatakan firman-Nya atau wahyunya kepada umatnya. Guna agar umatnya menyadari bagaimana mereka harus merespon segala sesuatu yang harus segera terjadi di dalam kehidupan mereka, di dalam kedaulatan Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, apa sih yang harus kita ragukan di dalam Dia? Jika Dia adalah Tuhan dalam hidup kita, mampu menyingkapkan yang dahulu, sekarang, dan akan datang, maka seharusnya kita memiliki satu iman bukan, satu keyakinan bukan di dalam Dia, satu iman, percaya, dan pengharapan besar di dalam Allah Sang Pemberi Wahyu itu. Di mana segala hal yang harus segera terjadi di dalam hidup ini, hendaknya kita boleh terus beriman dan berpengharapan kepadanya, kepada kedaulatannya sendiri. Seperti yang dialami oleh para orang-orang percaya pada saat itu, penganiayaan yang begitu besar. Tetapi di dalam penganiayaan yang begitu besar, ketika mereka bingung apakah mereka harus memanggil kaisar ini sebagai Tuhan dan Allah mereka, atau mereka memilih untuk tetap setia kepada Allah. Firman ini dinyatakan kepada mereka agar mereka tetap teguh dan mengimani bahwa hanya Tuhanlah, hanya Yesus adalah Tuhan sebagai Allah dan Tuhan dan Allah dalam hidup mereka. Di mana Yesus telah menerima kenyataan itu dari Allah Bapa sendiri. Satu wahyu yang menyingkapkan segala sesuatu, baik dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Yang kedua, Bapak Ibu, setelah mengimani akan Allah yang menyatakan firman atau wahyunya sendiri, yang kedua adalah menjadi saksinya. Bapak Ibu, di dalam ayat kedua, kita melihat secara eksplisit mengungkapkan bahwa Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kata firman di sini bisa juga beberapa mengartikan ini logos. Ini bisa menuju atau merujuk kepada Yesus Kristus. Seperti di dalam Wahyu 1 ayat 1 atau Wahyu 1 ayat 4 ya Bapak Ibu. Tetapi juga bisa merujuk kepada kata-kata Allah sendiri. Namun berdasarkan dua pandangan ini, beberapa penafsir atau mungkin lebih banyak penafsir ini lebih setuju kalau ini berbicara tentang kata-kata Allah sendiri atau apa yang dinyatakan oleh Allah Bapa kepada Yesus Kristus dan kemudian dinyatakan kepada Yohanes melalui malaikatnya. Dan kemudian kalau kalimat dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus dalam bagian ayat yang kedua ini, dalam terjemahan NIV lebih jelas dikatakan itu the testimony of Jesus Christ, yaitu kesaksian dari Yesus Kristus. Ya, kalau terjemahan Indonesia tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Tetapi kalau di dalam terjemahan NIV itu lebih jelas kesaksian dari Yesus Kristus. Ini merupakan satu penegasan seperti satu penegaskan atau akan bagian sebelumnya, yaitu tentang Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah, ya, dan tentang kesaksian dari Yesus
Kristus itu sendiri, atau yang diberikan oleh Yesus Kristus. Ini merupakan satu penegasan akan bagian sebelumnya, yaitu kalau apa yang disampaikan oleh Yohanes ini adalah benar tentang penyataan Allah yang dinyatakan kepadanya atau dari Yesus kepadanya. Bahkan di bagian selanjutnya di ayat yang kedua ini ditekankan lebih lagi, yaitu dengan mengatakan yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Yang berarti apa yang disaksikan oleh Yohanes ini benar-benar tidak ada yang dikurangi atau tidak menambahi juga kesaksian dengan hal-hal yang tidak ia lihat di dalam penglihatan atau penyataan yang diberikan kepadanya. Sehingga wahyu ini bisa kita lihat dan baca hingga hari ini dan menjadi berkat bagi kita hingga hari ini. Karena kesaksian daripada Yohanes sendiri yang diterimanya dari penyataan Yesus Kristus melalui malaikatnya. Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaannya adalah apakah kita pun sudah menerima firman Allah ini, kata-kata Allah ini, sesuatu yang diberikan dari Yesus di dalam setiap firman yang kita terima, sudahkah kita juga bagikan kepada orang-orang di sekitar kita atau kepada orang-orang lain? Sudahkah penyataan yang kita terima di dalam firman Allah ini, dalam kata-kata Allah ini, sudah sungguh kita saksikan kepada orang di sekitar kita? Sudahkah kita benar-benar menjadikan pusat kesaksian itu, yaitu Kristus, Injilnya sendiri? Atau justru kita sama sekali tidak mau menyaksikan kebenaran Injil dan kata-kata Allah atau firman-Nya yang sudah kita terima? Dan kalaupun kita mau bersaksi, semua bukan tentang God center, tetapi ego center kita sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, dalam bagian ini kita melihat bagaimana teladan menjadi saksi itu diungkapkan. Biarlah kita boleh menjadi tidak hanya menjadi orang-orang yang hanya menerima dan membaca firman itu, tetapi juga kita benar-benar menyaksikan apa yang sudah kita terima, kita baca, dan juga kita rasakan. Seperti yang dilakukan oleh Yohanes yang menyaksikan tentang firman Allah itu sendiri. Tentang kata-kata dari Allah itu sendiri yang sudah ia terima. Sehingga menjadi berkat bagi setiap kita hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, yang ketiga adalah menjadi pelaku firman-Nya. Bapak Ibu, di bagian terakhir pendahuluan judul ini, selain mengimani Allah sendiri yang menyatakan firman-Nya kepada umat-Nya, kemudian menjadi saksinya, maka kita pun dituntut atau diajak untuk menjadi pelaku firman-Nya. Di dalam bagian ini, ayat yang ketiga, kalau kita melihat di sana dikatakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kata berbahagia di sini sebenarnya kalau kita perhatikan dalam bahasa aslinya itu mengartikan satu pengertian, yaitu diberkati, ya, blessed, ya, di mana diberkati mereka yang membaca dan mendengar akan firman atau wahyu ini. Karena Tuhan akan memberikan pengertian kepada mereka yang sungguh mau membaca dan mendengar dengan rendah hati. Dan ini merupakan satu berkat yang besar kepada hamba-hamba Allah atau umat Allah, ya, untuk memahami satu bagian tentang wahyu. Diberikan satu pengertian, dan ini merupakan satu berkat yang diberikan kepada umatnya. Tetapi harus dipahami bahwa membaca dan mendengarkan ini harus dilakukan dengan penuh hati yang rendah hati kepada Tuhan. Tetapi nggak hanya berhenti di sana, juga melakukan apa yang disampaikan di dalam wahyu ini. Ya, kalau di sana dikatakan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Menuruti ini berarti menanam itu dalam hatinya. Setelah menanam itu berakar dalam hatinya, maka itu terlihat di dalam responnya sehari-hari, yaitu mengerjakan atau melakukan dengan setia apa yang sudah tertanam berakar di dalam hatinya tentang firman wahyu ini.
Bapak Ibu yang terkasih, secara ringkasnya yaitu menjadi pelaku firman-Nya. Kenapa? Sebab waktunya sudah dekat dikatakan. Waktu yang sudah dekat ini artinya adalah waktu yang ditetapkan Tuhan sendiri. Baik itu tentang peristiwa-peristiwa yang sedang dan akan dialami dalam kehidupan setiap umatnya. Maupun secara jauh berbicara tentang kedatangannya kembali atau parousia. Atau berbicara tentang eskatologi itu sendiri. Jadi dengan kita menjadi pelaku firman-Nya, maka kita tidak lagi hidup di dalam ketakutan atau kecemasan. Tidak lagi hidup di dalam bayang-bayang ketakutan dan kecemasan. Tetapi ada satu berkat damai sukacita dan ketenangan untuk melalui waktu-waktu yang tidak menentu ini yang dikatakan sudah dekat ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kitab Wahyu ini benar-benar menjanjikan satu berkat yang istimewa kepada setiap pembacanya, yaitu hamba-hambanya, umat Allah. Namun sebaliknya, ini juga memperingatkan bahwa orang yang mengabaikan akan kitab Wahyu ini akan mendapatkan satu kerugian khusus atau kerugian yang besar juga. Karena mereka mungkin tidak akan memahami akan apa yang ingin Tuhan sampaikan atau Tuhan nyatakan di dalam wahyu-Nya kepada mereka. Sekali lagi di dalam bagian ketiga ini kita diingatkan bahwa biarlah kita ketika kita sudah menerima wahyu itu dalam kehidupan kita melalui firman yang sudah kita baca yang dinyatakan oleh Allah sendiri kepada Kristus, Allah Bapa kepada Yesus Kristus dan Yesus Kristus kepada Yohanes dan hingga kita terima hari ini. Biarlah kita sungguh tidak hanya mendengar, tidak hanya membaca, tetapi menjadi pelaku akan firman itu. Pelaku akan apa yang Tuhan sampaikan itu. Sehingga berkat, damai, sukacita, dan ketenangan sungguh kita terima di dalam waktu-waktu yang tidak menentu atau waktu yang sudah dekat ini. Bapak Ibu yang terkasih, ada banyak orang mendengar, tetapi tidak banyak orang yang sungguh-sungguh menanam itu dalam hatinya. Ada banyak orang terlihat mendengar, tetapi ada banyak orang yang tidak menaati firman itu. Seperti latar belakang di dalam penganiayaan yang dialami oleh orang-orang percaya pada saat itu. Mereka tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah mereka. Tetapi mereka sungguh tidak mau. Beberapa dari mereka tidak setia kepada iman mereka kepada Allah. Tetapi mereka justru berpaling dan akhirnya menyembah atau mengakui kaisar sebagai Tuhan dan Allah. Tetapi beberapa dari mereka juga orang-orang Kristen yang walaupun akhirnya dianiaya, ditindas habis-habisan, tetapi mereka memegang satu keteguhan iman di dalam Tuhan. Bahwa mereka mengakui Yesus adalah sebagai Tuhan dan Allah mereka. Bukankah ini menyatakan satu pelaku-pelaku firman yang luar biasa? Dan biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita juga di tengah minoritas yang kita alami, di tengah penganiayaan yang mungkin kita rasakan pada saat ini, melalui berbagai hal, kita boleh diingatkan kembali menjadi hamba-hamba Allah, menjadi umat-umat Allah yang sungguh menjadi pelaku firman. Mengimani dia sebagai pemberi wahyu itu dalam hidup kita, dan menyaksikan dia, serta menjadi pelaku firman itu sendiri. Mari kita bersatu di dalam doa.